Ya, masih membahas mengenai apa yang terjadi, ada seorang pilot yang tidak siap untuk menerbangkan pesawatnya. Tadi Pak Bambang Ervan dari Kementerian Perhubungan, Pak Rendy Sasmita masih bersama kami. Kita masih membahas penumpang menjadi jaring terakhir akhirnya pada kejadian ini. Salah satu jaring terakhir yang kemudian juga ikut membuat kasus ini memang sebetulnya naik. Tapi lebih baik kemudian ini naik dan ketahuan daripada tidak sama sekali. Betul. Kan jadi perbaikan. Cuma penumpang juga tidak boleh melakukan hal-hal, kita masih ingat kan Pak, buka pintu darurat sendiri atau apa, semua harus berhubungan dengan kru, Pak Bambang ya? Betul, karena di dalam Undang-Undang Penerbangan juga ada pasal yang mengatur dan bisa menghukum apabila ada penumpang yang mengganggu masalah keamanan, keselamatan maupun bahkan situasi. Jadi sebagai contoh, dengan hanya walaupun bercanda ngomong saya naruh bom, itu juga sudah tidak boleh. Apalagi itu ada pasalnya bahwa itu bisa kena pasal pidana. Apalagi melakukan tindak-tindakan yang membahayakan. Misalnya membuka pintu atau menggedor-gedor kokpit, kan? Ruang kokpit itu nggak boleh. Jadi salurkan kepada petugas. Di situ ada cabin crew. Nah itu laporkan, itu bisa protes. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya dia melakukan menyampaikan informasi lagi berdiri, itu pesawat tidak akan dijalankan. Tidak akan diterbangkan selama masih ada penumpang yang berdiri. Nah, jadi kita semua harus partisipasi untuk menjadi jaring terakhirnya diapresiasi, tetapi hal yang tidak boleh dilakukan juga jangan dilakukan begitu. Pilot sendiri, tadi Pak Rendy mengatakan, kita bahas ini sedikit, kok bisa langsung ke pesawat, padahal 1 jam sebelumnya dia harus membahas cuaca, kelaikan pesawat bersama flight operation. Nah itu sekali lagi, gimana ceritanya itu Pak Bambang? Saya jadi khawatir semua maskapai kadang-kadang yang penting pesawat on time. Kita nggak diprotes sama penumpang. Kita kondisinya jadi bagus, sementara jadi safety-nya enggak gitu. Di dalam dunia penerbangan selalu dikatakan bahwa safety first. Safety, keselamatan penerbangan itu nomor 1. Baru regularity. Regularity adalah on time segala macam. Passenger comfort nomor 3, baru yang terakhir economical. Ini ada tendensi bahwa safety jadi nomor kesekian, nomor 1-nya adalah regularity. Jadi on time performance. Jadi kalau kita boleh membayangkan tanpa kemudian ini yang terjadi, Kapten mana Kapten? Ini kok belum datang? Kapten udah ada, udah langsung aja ke pesawat. Kira-kira itu yang terjadi itu ya. Kemungkinan kita lagi makanya di dalam suratnya Pak Dirjen itu pihak maskapai bersangkutan harus melakukan audit internal. Oke, jadi gini, kalau pilot sebetulnya, pilot yang seharusnya Bayu Sutiono, Kapten Bayu Sutiono harusnya terbang jam 8, jam 7 dia nggak ada, harusnya dia udah diganti aja. Dan itu juga sudah bisa diketahui, karena biasanya kru itu semua itu dijemput oleh perusahaan. Kita kan sering lihat mereka kalau datang udah masuk pesawat bersama-sama. Kalau itu dia tidak bersama-sama, kemungkinan nih pilot telat nih, Kapten telat nih. Begitu sebetulnya itu bisa dihindari, manakala perusahaan penerbangan menempatkan satu set, 1 Kapten, 1 co-pilot, dan berapa cabin crew untuk standby ataupun reserve cadangan di airport. Itu bukan SOP yang harus dilakukan? Tidak. Seharusnya itu dibuat untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti yang kejadian Citylink kemarin itu. Jadi mereka menempatkan 1 set kru di airport untuk secepat mungkin bisa menggantikan awak kabin atau awak kokpit yang terlambat datang. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Jadi 1 jam sebelum keberangkatan itu mereka belum hadir, digantikan oleh pilot yang reserve tadi, yang standby di airport. Pilot kemudian yang seharusnya menerbangkan itu, dia berubah statusnya menjadi reserve. Kalau terlambatnya dengan alasan yang masuk akal, dia bisa menjadi reserve kemudian. Bisa menjadi reserve. Tapi ini belum wajib. Biasanya maskapai penerbangan itu sudah punya satu secara bergiliran karena bisa diambil dari penerbangan selanjutnya. Ya kan? Itu sudah ada prosedurnya. Jadi kalau dia hanya sendiri satu tim itu itu sangat
apa namanya waste sekali. Ya. Biasanya diambil dari yang sebelum yang sesudah yang akan datang. Sehingga ini masih 3 jam lagi karena memang mereka sudah punya Atau satu ini jam sistem 7, sendiri. flight jam 9. Diambil. Tapi biasanya flight jam 9, pilotnya belum datang masih 2 jam lagi kan. Nah, itu kenapa kok kadang-kadang airline itu tidak memberlakukan reserve di airport? Karena itu cost, biaya. Dimana kalau dia menempatkan satu pilot, satu kapten, satu co-pilot, Satu set begitu. satu set, dan dia tidak berproduksi di situ. Ya, padahal mereka tetap harus ada fee-nya begitu kira-kira betul. ya. Nah, tapi saya ingin kembali lagi tadi. Jadi keselamatan. Kementerian Perhubungan selalu mengatakan bahwa untuk dunia penerbangan, maskapai penerbangan, ya, keselamatan itu adalah investasi yang paling utama. Jadi dia tidak bisa dinilai dengan biaya. Jangan ada tawar-menawar mengenai safety. Dengan safety. Apapun untuk safety lakukan untuk yang pertama begitu ya. Nah, kita lihat di dalam video, saya kembali ke video di mana co-pilotnya berusaha untuk menenangkan kaptennya, atasannya. Saya betulkan Pak Randy ya, kalau dalam pesawat itu leadernya adalah kapten, membawahi seluruh kru sampai ke steward dan stewardess gitu, pramugari dan pramugara di atas pesawat. Kelihatan sekali di situ kesulitan sekali begitu pilot sudah ada di pesawat dalam keadaan sebutlah dalam tanda petik ini mabuk, kita nggak tahu mabuknya belum jelas seperti apa dan bagaimana kita nunggu, sulit sekali untuk kemudian berbicara kepada orang yang sedang halusinasi begitu. Nah, dalam kejadian seperti ini saya melihat bahwa birokrasinya tetap coba dipertahankan oleh awak pesawat, tapi kan itulah yang kemudian ini bagaimana hal-hal semacam ini agar tidak terjadi Pak Bambang? Ya, sebenarnya tetap itu co-pilot itu punya kewenangan juga. Co-pilot punya kewenangan apabila dia tidak setuju dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pilot, itu saat terbang ataupun apapun juga, itu dia bisa mengambil alih. Dan itu diatur. Dan co-pilotnya dilindungi bukan sebagai subordinat atau melawan. Tidak, itu ada. Nah nanti itu akan kalau terjadi sesuatu itu akan dilihat ada dalam investigasi, audit lagi. Gitu. Itu sudah pengaturan-pengaturan demikian sudah ada. Jadi seluruh kru kalau memang melihat pimpinannya ada hal yang tidak biasa atau apapun bisa segera mengambil alih begitu ya Pak Randy? Dengan bertanggung jawab. Dengan bertanggung jawab. Dan menurut laporan co-pilotnya itu juga sudah aktif. Makanya tidak terbang-terbang. Ya, kita lihat bagaimana kemudian co-pilot mencegah pilot untuk kemudian meneruskan checklist dan jalannya pemeriksaan pertama sebelum kemudian pesawat terbang. Pak Randy ingin menambahkan soal itu. Ya, ada satu aturan penerbangan di dalam Civil Aviation Safety Regulation atau bahasa Indonesia PKPS, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, itu dikatakan bahwa harus ada medical examiner, seorang dokter ataupun apa yang ditunjuk oleh perusahaan untuk berada di airport sewaktu-waktu bisa random check kepada pilot, awak cabin, ataupun selalu melakukan cek. Kembali lagi, ini cost. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan itu hanya 6 bulan sekali, sementara dari regulator dalam hal ini pemerintah hanya kadang-kadang saja melakukan sidak. Kalau itu dilakukan, setiap awak kabin ataupun awak pesawat mau berangkat terbang, walaupun hanya 1 menit mampir ke medical examiner, dilihat seorang dokter ataupun seorang yang ahli dalam bidangnya, dia bisa tahu orang ini dalam kondisi fit atau tidak, Pak, hanya dengan melihat saja. Tapi kembali lagi ini cost, karena harus menaruh seorang medical examiner di airport. Kembali lagi cost. Dan sebetulnya ada satu lagi, kita ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Itu tentang apa? Ini tentang penerbangan. Jadi seperti saya sebutkan pasal 53 itu menyatakan bahwa kalau seseorang itu mengoperasikan pesawat yang bisa membahayakan penumpang, pesawatnya itu sendiri, kargo, dan orang-orang di sekitarnya, itu bisa dicabut lisensinya.
bisa dicabut lisensinya. Kalau pasal 411 itu membicarakan hal yang sama, cuman sanksi pidananya ada. Dapat kena sanksi pidana maksimum 2 tahun. Dan itu udah pasti dicabut juga lisensinya ya? Iya, dan denda 500 juta. Ya, ini sebenarnya bagi pilot untuk tidak terlibat dalam apapun yang membahayakan karirnya itu sangat penting, apalagi Betul. narkoba. Iya. Kalau dicabut license itu setahu saya dia tidak akan bisa lagi menjadi pilot kan? Blacklist. Blacklist, Iya. bahkan mau kemanapun Iya. yang ditanya itu SIM-nya, Iya. license-nya. Dan kalau itu sudah dicabut, Dan dalam hal ini Ikatan Penumpang Indonesia, kita sangat prihatin dengan kejadian ini. ya kita menyayangkan. Ongkos untuk memperbaiki image penerbang Indonesia di mata dunia itu mahal Ya. dan memerlukan waktu yang lama Ya. untuk bisa lupa bahwa pilot Indonesia pernah teler gitu. Betul. Dan untuk perusahaannya juga. Dan ini muncul di media sosial yang jangan lupa, ini tidak hanya bisa dilihat di Indonesia tapi di Betul. seluruh dunia. Ya. Ya, Pak Bambang Irfan, makanya nih, apalagi yang bisa kita lakukan agar para penerbang kita yang sudah disiplin itu tidak lagi kecolongan terhadap narkoba dan hal semacam ini. Apalagi yang akan dibuat bersama maskapai penerbangan, jaringnya diperketat di mana? Ya, jadi kalau terkait dengan narkoba ini Kementerian Perhubungan sudah cukup lama untuk menanggulanginya dan bekerja sama dengan BNN. Memang ini pekerjaan yang paling sulit karena kita ketahui bahwa pilot ini adalah suatu society yang boleh dikatakan high class. Ya. Godaannya banyak dan inilah menjadi sasaran untuk digoda. Karena penghasilannya besar. Kemudian yang kedua adalah juga Kementerian Perhubungan sudah mulai merubah ya, karena saat ini pilot-pilot yang ada itu lulusan SMA. Oke. Dia begitu lulus SMA dengan sekolah-sekolah pilot yang ada cukup 18 bulan Sudah bisa sudah menjadi menerbangkan pilot. pesawat. Nah, Oke. ini dari segi mental masih anak muda sekali. Nah, ini aturan sedang digodok dan seingat saya mungkin sudah akan segera dikeluarkan atau sudah saya lupa. Itu nanti untuk menjadi pilot harus dari sarjana. Oke. Sehingga kematangan jiwanya inilah sudah ada. Itu salah satunya. Karena menyangkut tanggung jawab yang tanggung sangat jawab besar. sangat besar. Dia memang beberapa teman saya secara bercanda di KTP-nya nyebutnya supir saja. Tetapi dia supir yang sangat bertanggung jawab pada sebuah tanggung jawabnya membawa pesawat semua itu. supir itu kita harus hargai. Ya, Karena dia menyangkut nyawa orang. setuju. Ini yang harus kita, seperti di kereta api, di bus, itu Kapal laut diperlakukan khusus. juga. Kapal laut itu harus diperlakukan dengan khusus, Ya. diawasi dengan khusus, dengan persyaratan khusus. Ya, Jadi kalau saya melihatnya aturannya sudah cukup. oke. Aturan sudah cukup memadai, tapi yang harus dilaksanakan betul adalah checkingnya. Jadi dari regulator dalam hal ini pemerintah harus sering-sering melakukan internal audit kepada perusahaan dan perusahaan harus mengimplementasikan semua aturan yang ada Ya, at any cost. Karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan remedial ataupun untuk memperbaiki memperbaiki yang nama. sudah Kalau sudah tercoreng ini, akan itu lebih ongkosnya mahal. akan jauh lebih mahal dan waktunya panjang. Oke. Dan kepercayaan publik dalam hal ini itu bisa terlukai. Oke, baik. Pak Rendy Sasmita, terima kasih sudah ngobrol bersama kami. Pak Bambang Irfan juga terima kasih. Mudah-mudahan yang terbaik bagi penerbangan kita. Kejadian ini selalu bisa saja terjadi, tapi kita harus banyak belajar dan Insya segera Allah. memperbaiki banyak hal untuk itu. Amin. Terima kasih untuk hadir di Sapa Terima Indonesia. kasih.